Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Kuara, yaitu beliau bertanya, Bang, bisa dijelasin nggak antara zikir nafas dengan sholat 5 waktu? Kok dengan zikir nafas orang bisa sadar Allah, tetapi dengan sholat orang jarang sadar Allah? Karena saya banyak melihat orang rajin sholat tetapi tidak sadar Allah. Yang salah bukan sholatnya tapi orangnya. Kita sholat supaya sadar Allah minimal 5 waktu dalam sehari semalam. Saya bukan mau membandingkan zikir nafas dengan sholat. Bang Andi mungkin paham pertanyaan saya ini. Maaf Bang, saya memberi pertanyaan yang agak sensitif. Atur nuwun Bang. Jadi memang ini pertanyaan ini bukan pertama kali orang nanya. Para pengamal zikir nafas rata-rata itu akan mengalami perbandingan. Ketika sholat begini, ketika zikir nafas begini, kok lain rasanya. Ketika berzikir nafas kita akan merasakan Allah yang dekat. Kita merasa khusyuk, kita merasa berisan, kita merasa sadar Allah. Lantas di dalam sholat kok lain. Nah, seharusnya rasa di dalam zikir nafas itu dibawa di dalam sholat. Kalau kita sudah merasakan perbedaannya, ya kita bawa dalam sholat. Mungkin selama ini kita sholat itu sholatnya sholat patok ayam, nunggang-nungging, tapi nggak ada kesadaran ke Allah. Nah, ketika kita memahami tentang kesadaran, ya sholatnya harus dengan kesadaran. Nah, tapi memang betul banyak sekali orang sholat itu tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti orang itu belum sholat. Secara zahir dia sholat, tapi dia belum paham hakikat sholat. Ini yang harus kita pahami. Mengapa Bang banyak orang sholat tapi kok berbuat dosa juga? Banyak orang sholat tapi kok sombong juga? Banyak orang sholat tapi kok makin jadi-jadi? Ya berarti belum sholat. Karena Allah bilang orang yang sholat itu, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau masih berbuat keji, masih berbuat yang dimungkari Allah, berarti belum sholat. Lantas apa makna sholat yang sesungguhnya? Hakikat sholat itu apa? Nah, inilah banyak orang yang nggak paham. Yang penting sholat 5 waktu dia jalankan, sudah, berarti dia sudah sholat. Dia anggap seperti itu. Padahal hakikat sholat itu adalah untuk mengingat Allah, untuk sadar Allah, untuk berisan kepada Allah. Ada ayat yang menyebutkan sebaik-baiknya ibadah adalah zikrullah. Tujuan sholat apa? Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makna mengingatku itu adalah berzikir, sadar Allah, berisan kepada Allah. Apabila kita sudah memahami hakikat sholat, sholat itu enak, nggak berat. Jujur saja, saya sebelum mengamalkan zikir nafas, saya dulunya nggak sholat, malas, sholat itu berat. Ketika saya sudah mengamalkan zikir nafas, saya paham arti kesadaran, saya paham hakikat sholat, enak sholat itu, rindu kita. Kita kerjakan sholat itu juga dengan rasa rindu.
rasanya ingin bertemu Allah. Nah, jadi sebenarnya memang benar kita nggak membanding-bandingkan. Tidak ada kita membanding-bandingkan antara zikir nafas dan sholat. Cuman bagi yang sudah menjalani pasti akan merasakan perbedaannya, pasti terasa itu. Sholat dan zikir nafas itu sama-sama ritual. Kata Allah, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi makna sholat adalah ritual untuk mendekat ke Allah, berzikir kepada Allah, dan itu wajib. Zikir nafas ya sama juga, ritual juga untuk mendekatkan kepada Allah. Cuman bedanya di zikir nafas ini diajarkan tentang kesadaran, diajarkan tentang sadar Allah, sehingga zikir itu betul-betul berisan kepada Allah, ada rasanya. Nah, jadi makanya setelah mengamalkan kita akan merasakan perbedaan itu. Jadi kalau kita sudah paham arti makna zikir yang sesungguhnya, barulah enak sholat itu. Jadi untuk teman-teman semua, ya kita sendiri lain tahu, kita bukan ngomongin orang, kita sendiri yang tahu apakah sholat kita itu mencegah kita dari berbuat keji dan mungkar. Kalau belum bisa mencegah, berarti belum sholat. Lima waktu rajin tapi ngomongin orang juga. Ngajinya rajin tapi sirik sama orang juga. Sholatnya rajin tapi hatinya busuk. Di mana itu makna sholat itu? Berarti dia nggak berzikir, berarti hatinya nggak hidup, berarti dia nggak berisan, nggak sadar Allah. Bagaimana akan mencegah perbuatan keji dan mungkar? Nah, jadi kita bukan banding-bandingkan antara zikir nafas dan sholat, tidak. Justru kalau betul-betul kita sudah paham tentang kesadaran jiwa, tentang sadar Allah, tentang berisan, apapun ibadah kita ada Allahnya, pasti rasanya akan beda. Itulah yang dibilang zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang dibilang zikir sebanyak-banyaknya itu bukan waktu nyebut saja, bukan waktu kita berzikir saja. Segala gerak, tingkah laku, ucapan, hati, perasaan, prasangka, segala itu ada nggak kita zikir itu? Ada nggak sadar Allahnya? Kalau betul ada sadar Allah, itu yang dibilang zikir sebanyak-banyaknya. Otomatis perbuatan keji dan mungkar akan terhindari. Mau ngapa-ngapain takut. Aku mau berkata dusta, Allah menyaksikanku, dan aku juga menyaksikan, Allah sedang menyaksikanku. Gak berani berdusta, baru di hati udah takut. Makanya ini bukan kita ceritain orang, ya orang yang masih sholat masih belum benar, bukan berarti harus meninggalkan sholat. Ya harus betul-betul sholatnya itu harus sampai kepada hakikat sholat, harus paham sholatnya sebenarnya itu seperti apa. Kalau kita sudah mengetahui ini, ya ajarkan orang lain biar mereka juga tahu. Jangan untuk diri sendiri, ajarkan. Jadi semoga ini dapat dipahami.
Kalau teman-teman sudah mengalami, sudah membedakan rasanya, ajarkan orang lain. Semoga itu menjadi ilmu yang jariah. Semoga apa yang saya sampaikan ini mudah dimengerti, mudah dipahami. Ya, sama-sama lah kita belajar lah. Kalau belajar dapat ilmu, berbagi, jangan untuk diri sendiri. Oke, semoga ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.